ganti rantai ketang gopek lumayan teman-teman. Nah, kalau teman-teman paksa harian pakai full sintetik, memang larinya enak teman-teman. Tapi itu bisa meminimalisir kerusakan, pasti udah jelas dia bakal rembes. Warna putih tuh keluar tuh, rusak udah. Itu bahaya banget. I'm taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof up. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take the noose off. Oke, selamat sore teman-teman. Balik lagi bersama gua Bro Buha dari Tribuana Motorsport. Tempatnya jual beli motorsport berkas berkualitas, sortiran terbaik grade A++. Nah, jadi di video kali ini gua mau bikin informasi kepada teman-teman mengenai tips perawatan motor sport kelas 150 cc sampai 250 cc yang paling benar menurut gua teman-teman ya. Ini pengalaman gua udah main motorsport. Oke, langsung aja kita untuk tips perawatan di sektor mesin ya teman-teman. Yang pertama adalah memanaskan motor teman-teman. Kalau misalnya teman-teman pakai motor itu harian, teman-teman mau berangkat kantor pagi-pagi, biasain itu nyalain motornya, dipanasin dulu teman-teman bangsa 3-5 menit. Apa indikatornya? Indikatornya begitunya biasanya teman-teman nyalain mesin, ya kan, dia idle RPM-nya tuh agak tinggi tuh. Biasanya kalau di kelas 250 cc, dia pas begitu teman-teman baru nyalain pagi-pagi, dia itu RPM-nya di 1800, masih agak tinggi tuh. Tungguin sampai dia turun di 1500, sampai idle RPM-nya suara mesin itu agak rendah di 1500. Kalau udah di 1500 atau suara mesinnya agak turun, itu silakan teman-teman gas, teman-teman bawa. Jangan sering-sering teman-teman juga manasin teman-teman geber-geber. Jangan teman-teman. Kalau teman-teman manasin motornya sambil digeber-geber, sama aja teman-teman kayak nyalain motor langsung bawa jalan. Nanti bagian atau komponen mesin yang paling sering pertama kena biasanya itu pengetahuan gua adalah rantai ketang atau tensioner. Biasanya gejala awalnya ada suara kayak gemericik, cek 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 cek. Ah, itu tensioner kena. Tapi paling biasanya kendor. Kalau teman-teman biarin aja, nanti kena ke rantai ketang, ganti rantai ketang gopek lumayan teman-teman. Jadi kalau fungsi pemanasan motor itu buat gua, yang sepengetahuan gua adalah, jadi semalaman itu kita udah pulang, motor nggak nyala, oli itu turun di bagian bawah mesin semua tuh. Kalau teman-teman nyalain, olinya belum naik, belum melumasi semua komponen mesin di dalam, tapi teman-teman udah jalan, dia udah bekerja semua tuh komponen mesin, tapi olinya sebenarnya masih di bagian bawah. Coba teman-teman pikir apa yang terjadi. Itu komponen mesin besi itu bakal rusak, dia bakal kegores. Biasanya itu kegores, nanti keluarlah asap hitam segala macem. Ah, udah turun mesin tuh, mahal turun mesin 250 cc teman-teman. Yang kedua, untuk penggantian oli teman-teman. Kalau teman-teman memakai motorsportnya itu biasanya buat daily atau harian ya teman-teman, gua saranin banget untuk ganti oli itu sebulan sekali. Jangan berdasarkan per 5.000 km, per berapa ribu kilometer. Enggak, sebulan sekali kalau teman-teman pakai daily use. Apalagi kalau yang kerjanya, makainya buat kerja, pulang balik rutenya 40 kilo. Udah wajib banget teman-teman ganti oli sebulan sekali teman-teman ya. Sebulan sekali. Pakai olinya juga nggak usah pakai oli mahal-mahal. Nggak perlu pakai motul. Pakai aja Castrol atau pakai oli bawaan, misalnya motornya Kawasaki, Yamaha, Honda, pakai oli bawaan juga gak apa-apa. Yang jelas juga gua saranin pakai semi sintetik. Nah, kalau teman-teman paksa harian pakai full sintetik, memang larinya enak teman-teman. Tapi teman-teman akan ngerasain mesin itu cepat panas ya. Takutnya yang namanya overheat ya, ini kita ke overheat langsung, itu nggak mulu-mulu dari radiator nggak berfungsi dengan baik. Radiator ada kebocoran, fan nggak muter, nggak bisa itu panas dari dalam mesin itu bisa memicu untuk overheat juga. Jadi nggak usah dipaksain buat teman-teman yang pakai motornya daily use, penggunaan harian, pakai aja yang semi sintetik buat keamanan dan kenyamanan. Kalau full sintetik ini, gua sih lebih cocoknya, kalau menurut gua cocoknya buat balap, buat road race, buat drag race, ya buat balap lah pokoknya. Itu baru enak tuh performa mesin pakai full sintetik. Lalu ke berikutnya untuk tips perawatan di bagian bodi.
Oke teman-teman, pertama kita untuk teman-teman yang orangnya agak antik, doyan kebersihan, doyan motornya kinclong. Gua nggak saranin teman-teman untuk sering-sering gosok moles motornya, yang biasanya teman-teman tuh pakai kit, cairan kit, atau cairan turtle wax, atau yang MW yang lain-lain. Gua nggak saranin. Gua nyaraninnya hanya seminggu sekali aja teman-teman, itu boleh moles. Karena cara kerjanya cairan poles itu adalah dia mengikis bagian permukaan teratas. Jadi yang atas itu kan kotor tuh, udah agak-agak berdebu tuh. Teman-teman poles, dia kekikis, masuklah permukaan bawah yang masih bening. Begitu seterusnya. Takutnya nanti pertama pernisnya dulu yang habis gara-gara teman-teman sering pakai cairan poles. Lalu kenalah ke bagian catnya pudar. Lalu untuk perawatan body Dove ya teman-teman ya. Ini Dove ini hati-hati teman-teman. Dove ini hati-hati kenapa? Kalau teman-teman salah pakai cairan poles untuk cat warna glossy, teman-teman bikin ke Dove, hati-hati. Dove-nya bisa memutih teman-teman. Itu sering banget. Orang nggak tahu, dia pakainya beli aja kit. Dia padahal yang dibeli kit itu untuk glossy, bukan untuk matte atau Dove. Dia poles lah tuh. Itu pasti bakal kayak panuan nanti warna cat Dove-nya. Warna putih tuh keluar tuh, rusak udah. Gue saranin buat teman-teman, kalau bisa misalnya teman-teman ke kantor atau ke kuliah, ternyata memang parkiran tempat kantor atau kuliah teman-teman itu outdoor. Ya sepinter-pinternya teman-teman kalau bisa nyari yang di bawah pohon teman-teman. Biar apa? Biar nggak kejemur terik panas matahari atau nggak kena hujan secara langsung. Biar dia warna catnya itu nggak cepet pudar teman-teman. Kalau di bawah pohon kan nggak kena terik. Sananya pun hujan dia nggak langsung keguyur. Jadi komponen-komponen listrik juga nggak langsung, itu bisa meminimalisir kerusakan yang di bagian komponen elektrik. Karena komponen listrik atau komponen elektrik itu kelemahannya cuma satu, air. Ingat ya, komponen listrik kelemahannya hanyalah air. Lalu gua bisa juga ngasih tips perawatan untuk shock breaker teman-teman bagian suspensi ya. Bagian kaki-kaki di suspensinya. Gini teman-teman, gue sering banget ngedapetin teman-teman itu orang tuh dia motornya itu bukan daily use, makainya cuma jadi pajangan doang nih motornya. Saban hari setiap hari dia pedok motornya, pedok belakang terutama ya. Terus dia pedok belakang. Nih teman-teman ya gue bilang, di saat teman-teman terus-menerus bikin pedok belakang di saat motor gak kepake, pokoknya dikit-dikit kalau di rumah pengennya pedok. Itu kan berarti kalau pedok belakang itu, shock depan itu kan berkontraksi neken ke depan. Itu paling sering kejadiannya nanti adalah seal shock depan itu rembes. Seal shock depan rembes biasanya karena motor sering banget dipedokin. Kenapa? Udah gue bilang tadi, titik tumpu di saat kita medokin pedok belakang ya, itu di sebagian depan. Dia neken terus tuh. Kalau teman-teman 2 minggu nggak make, 2 minggu lah dia dipedokin tuh. 2 minggu lah dia shock depan tuh neken. Ya kalau cuma 2 minggu, kalau sebulan, kalau 3 bulan, setengah tahun, setahun, itu pasti udah jelas dia bakal rembes. Jadi saran gua adalah kalau mau pakai pedok boleh. Kalau gua sih pakai pedok itu murni hanya pas mau nyuci biar bisa nyikat ban secara menyeluruh dan merata. Di standar samping aja teman-teman. Kalau standar samping itu dia kan langsung titik tumpunya itu di standar. Banyak juga yang nanya, banyak juga yang bilang sama gua kalau misalnya standar samping tuh suka bikin nggak sentris. Ya nggak begitu juga lah. Nggak sentris, mesin itu kan sudah dipegang beberapa baut. Lu kalau ngebongkar fairing, membongkar mesin aja bautnya puluhan loh teman-teman. Itu udah kuat banget. Kecuali mungkin lu jatuh, crash. Ya jelas bisa nggak sentris gitu loh teman-teman. Untuk tips perawatan di bagian pengereman ya teman-teman. Nah di sini yang bisa gue kasih tips perawatannya adalah teman-teman. Biasanya kampas rem itu di motosport ya. Seingat gue dan sepengetahuan gue, dia itu penggantiannya mulai dari kilometer 5-7 ribu kilometer dia minta ganti kampas tuh teman-teman. Apalagi teman-teman yang daily use ya, yang puluhan kilo pakai motor itu setiap hari. Lu wajib banget seminggu sekali cek, atau minimal sebulan sekali lu cek kampasnya. Karena di saat nanti sebenarnya kampas rem itu udah habis nih, daging kampasnya itu udah habis. Berarti yang langsung beradu sama cakram lu itu adalah bagian besinya. Itu bisa bikin cakram lu itu nekuk, kayak ada bolongannya gitu. Itu bahaya banget karena nanti kalau rusak lu harus ganti cakramnya.
itu nggak ada cakram kelas 250 cc yang 100 ribuan, nggak ada teman-teman. Nah, berikutnya gua mau ngasih tips perawatan untuk yang pengeremannya sudah menggunakan teknologi ABS, Anti-Lock Braking System. Nah, buat teman-teman yang motornya sudah menggunakan teknologi ABS, Anti-Lock Braking System, gua saranin minyak remnya itu teman-teman pakai yang warna merah. Bisa gue langsung sebut mereknya aja. Kalau gue sih pakai Preston yang dia khusus buat ABS, yang ada tulisan tuh for ABS. Beda teman-teman, minyak rem yang warna kuning, warna hijau dibandingkan dengan yang warna merah. Itu buat ABS ya. Itu jauh lebih maksimal kinerja ABS-nya dibandingkan dengan minyak rem yang bukan buat ABS. Berikutnya gue ngasih tips perawatan untuk bagian clutch atau kopling. Bagaimana biar kampas kopling itu awet, itu tergantung bagaimana teman-teman bawanya. Kalau teman-teman doyan pegajulan, doyan ngebut-ngebut di jalan, doyan botot-botot kopling biar dia nyundul-nyundul motornya, udah pasti itu akan mengorbankan yang namanya kampas koplingnya cepat habis. Biasanya sih gejala-gejala awalnya kalau kita buka kopling, dia agak delay tuh. Itu gejala awalnya kampas kopling udah mulai habis. Agak delay pas kita buka kopling, kita gas, kita buka koplingnya, dia agak delay tuh. Itu gejalanya, udah minta ganti kampas kopling. Jadi untuk sementara itu dulu yang bisa gue kasih ke teman-teman seputaran tips perawatan. Nanti gue bakal sambung lagi, ada beberapa tips perawatan lagi yang bakal gue berikan kepada teman-teman, tapi akan gue upload di video berikutnya. Di part berikut tersebut akan berisikan mengenai perawatan rantai, perawatan ban, lalu perawatan kelistrikan, itu bakal gue masukin di video berikutnya. Berikut juga perawatan pembuangan knalpot, itu bakal gue masukin di video berikutnya teman-teman ya. Jadi stay tune terus di channelnya Tribuana Motorsport. Dan yang terakhir adalah salam satu hobi.